Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Faizi dengan NIM 2521. Baik, kelas saya akan menjelaskan materi UAS pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sistem informasi. Pengantar sistem informasi adalah suatu mata kuliah atau konsep yang memperkenalkan dasar-dasar sistem informasi kepada mahasiswa atau individu yang tertarik dengan bidang ini. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, proses, dan orang-orang yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Pengantar sistem informasi membahas berbagai topik termasuk konsep dasar sistem informasi, komponen-komponen sistem informasi, peran dan fungsi sistem informasi dalam organisasi, teknologi informasi yang digunakan dalam sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi, manajemen basis data, keamanan informasi, dan dampak sistem informasi terhadap organisasi dan masyarakat. Mata kuliah atau konsep ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Mampu melakukan analisis yang lebih cepat. Contoh yang paling terlihat adalah analisis konten, di mana sosial misalnya YouTube. Mereka bisa melakukan scanning terhadap konten-konten yang ramah anak atau untuk dewasa, konten yang mengandung copyright, dan lainnya. Setelah mengetahui pengertian dari jurusan sistem informasi, waktunya kita tahu bagaimana seperti apa gambaran mata kuliah yang akan dipelajari jika memilih jurusan sistem informasi ini. 1. Manajemen Information System. Manajemen Information System atau sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menyasar kegiatan manajerial. Apa saja yang termasuk dalamnya? Manajemen mencakup setiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pada suatu divisi atau bagian dari suatu perusahaan. Biasanya memiliki kedudukan atau jabatan. Fungsi sistem informasi manajemen ini sangat banyak, mulai dari mengawasi kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, dan masih banyak lagi. 2. Geographic Information System. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System, sering disebut juga GIS, adalah sistem informasi yang mengambil berbagai data dan informasi berdasarkan posisi geografi untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah Google. Google menganalisa data user mereka. Dengan menggunakan GIS, Google dapat melihat negara mana yang paling aktif menggunakan layanan mereka. GIS juga dapat mengumpulkan data yang selanjutnya dapat digunakan untuk research pasar. Contoh perusahaan konstruksi dengan mengetahui daerah mana di Indonesia yang kesulitan akses air bersih. Mereka bisa menyasar pemerintah secepat untuk mencoba memberikan pelayanan jasa pembuatan sumur atau gorong-gorong perairan untuk akses air besar. 3. Office Automation System. Office Automation System atau sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem informasi yang sering digunakan di dunia kantor, khususnya pada bagian HRD dan personalia. Bagian ini pada umumnya menyimpan berbagai data, mulai dari karyawan, daftar gaji pokok, daftar tunjangan, daftar bonus, daftar masa kerja, dan lainnya. Sistem informasi membuat pekerjaan bagian SDM, HRD atau personalia menjadi lebih mudah. Selain itu, sistem ini juga dapat melebur atau dikombinasikan dengan sistem informasi lainnya, seperti sistem informasi manajemen, keuangan, dan lainnya, sehingga sulit terintegrasi. 4. Export System. Selanjutnya terdapat jenis sistem informasi yang sedang ramai belakangan tahun terakhir, yakni export system. Sistem informasi ini mengandalkan pengelolaan informasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun jenis sistem informasi ini masih minim digunakan, tetapi grafik peningkatannya naik setiap saat. Dalam beberapa bidang, jenis yang satu ini sudah digunakan sebagai pengambil keputusan karena mampu melakukan analisa lebih cepat. Contoh yang paling terlihat adalah analisis konten di media sosial, misalnya YouTube. Mereka bisa melakukan scanning terhadap konten-konten yang ramah anak atau untuk dewasa, konten yang mengandung copyright, dan lainnya.
5. Data warehouse. Sistem informasi jenis ini bisa dikenal juga dengan istilah tengkulak data. Sistem informasi ini bisa memfasilitasi perusahaan yang ingin mengambil banyak data berbagai sumber, kemudian menganalisanya untuk kebutuhan atau keperluan bisnis perusahaan lainnya. Hal ini kini sudah menjadi hal lumrah yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehat bisnis, terutama perusahaan-perusahaan besar di sebuah sektor krusial. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Google. Dengan layanan Google Ads-nya, di mana mereka menjual data sebagai indikator preferensi pemasangan iklan produk, sehingga pemasangan iklan produk dapat memasang iklannya dengan langsung menaruh user atau suka atau sesuai dengan produk yang diiklankan. Berikut adalah beberapa macam pengantar sistem informasi yang umum ditemukan. 1. Pengantar sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dasar sistem informasi yang digunakan dalam konteks manajemen organisasi. Fokusnya adalah bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan operasi bisnis. 2. Pengantar sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Mata kuliah ini membahas penggunaan sistem informasi dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan yang relevan. 3. Pengantar sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dan aplikasi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis seperti peta untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pemetaan, perencanaan kota, dan manajemen sumber daya alam. 4. Pengantar sistem informasi kesehatan atau Health Information System. Mata kuliah ini membahas penggunaan sistem informasi dalam konteks industri kesehatan. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data pasien, mendukung pengambilan keputusan medis, dan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. 5. Pengantar sistem informasi e-commerce. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dan aplikasi sistem informasi dalam konteks perdagangan elektronik. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung transaksi bisnis online, manajemen rantai pasok, dan pemasaran digital. 6. Pengantar sistem informasi geografik atau Geographic Information System. Mata kuliah ini memperkenalkan konsep dan aplikasi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis seperti peta untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pemetaan, perencanaan kota, dan manajemen sumber daya alam. Berikut adalah beberapa contoh buku pengantar sistem informasi yang umum digunakan. 1. Introduction to Information System oleh Kelly Reynolds, J.R. Bradpins, dan Casey Gillespie. Yang kedua, Manajemen Information System. Yang ketiga, Information System Today. Yang keempat, Essential of Management Information System. Yang kelima, Introduction to Geographic Information System. Yang keenam, Healthcare Information System. Yang ketujuh, E-commerce, Business Technology. Yang kedelapan, Accounting Information System. Yang kesembilan, Introduction to Healthcare Information Technology. Yang kesepuluh, Geography Information System and Science. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau bisnis. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi yang akan dicapai melalui sistem informasi. Ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna, pemetaan proses bisnis yang ada, dan
menentukan tujuan dan lingkup sistem informasi yang akan dikembangkan. 2. Analisis. Tahap analisis melibatkan pemahaman dan mendalam tentang proses bisnis yang ada, identifikasi masalah atau kekurangan dalam sistem yang ada, dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui sistem informasi. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, wawancara dengan pengguna, dan pemodelan proses bisnis. 3. Desain. Tahap desain melibatkan merancang solusi sistem informasi yang akan memenuhi kebutuhan bisnis yang diidentifikasi. Ini melibatkan merancang struktur database antarmuka pengguna, alur kerja, dan arsitektur sistem informasi. Desain juga melibatkan pemilihan teknologi yang tepat untuk mendukung sistem informasi yang akan dikembangkan. 4. Pengembangan. Tahap pengembangan melibatkan pembuatan sistem informasi berdasarkan desain yang telah dirancang. Ini melibatkan pemrograman, pengujian, dan integrasi komponenten sistem informasi. Pengembangan juga melibatkan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem informasi. 5. Implementasi. Tahap implementasi melibatkan penerapan sistem informasi yang dikembangkan ke dalam lingkungan produksi. Ini melibatkan migrasi data, pemilihan pengguna, dan pengujian sistem secara menyeluruh sebelum diluncurkan secara penuh. 6. Pemeliharaan. Setelah sistem informasi diimplementasikan, tahap pemeliharaan melibatkan pemantauan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem informasi. Ini melibatkan pemecahan masalah, pembaruan perangkat lunak, dan penyesuaian sistem informasi sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah proses yang berkelanjutan karena kebutuhan bisnis dan teknologi terus berkembang. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan sistem informasi tetap relevan dan efektif dalam mendukung organisasi atau bisnis. Berikut adalah beberapa macam pendekatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi yang umum digunakan. Yang pertama, metode waterfall. Pendekatan ini melibatkan tahapan yang berurutan, dimulai dari analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Metode spiral. Pendekatan ini melibatkan siklus berulang yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Setiap siklus spiral memperluas dan memperdalam sistem informasi berdasarkan umpan balik dan evaluasi. 3. Metode prototyping. Pendekatan ini melibatkan pembuatan prototipe sistem informasi yang dapat diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Prototipe ini digunakan untuk memperjelas kebutuhan pengguna dan memperbaiki desain sebelum pengembangan sistem informasi yang sebenarnya. 4. Metode agile. Pendekatan ini melibatkan pengembangan iteratif dan inkremental dengan fokus pada kolaborasi tim, adaptasi terhadap perubahan, dan pengiriman produk yang berfungsi secara cepat. Metode agile yang populer termasuk Scrum dan Kanban. Metode RAT. Pendekatan ini melibatkan pengembangan sistem informasi dengan waktu yang singkat dan melibatkan pengguna secara aktif. Metode RAT menggunakan prototyping komponen perangkat lunak yang sudah ada dan pemodelan visual untuk mempercepat pengembangan sistem informasi. 6. Metode inkremental. Pendekatan ini melibatkan pengembangan sistem informasi dalam tahap-tahapan kecil yang disebut inkremen. Setiap inkremen menambahkan fungsionalitas baru ke sistem informasi yang ada. 7. Metode DevOps. Pendekatan ini menggabungkan pengembangan perangkat lunak dengan operasi untuk mempercepat pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem informasi. Metode DevOps mendorong kolaborasi tim dan otomatisasi proses. Berikut adalah 7 langkah perencanaan strategis yang efektif. 1. Penetapan visi dan misi sistem informasi. Langkah pertama dalam perencanaan strategis sistem informasi adalah menetapkan visi dan misi. Visi adalah gambaran tentang yang ingin dicapai oleh sistem informasi di masa depan. Misi adalah pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh sistem informasi untuk mencapai visinya. 2.
2. Menganalisis lingkungan bisnis. Langkah kedua adalah menganalisis lingkungan bisnis. Hal ini untuk memahami peluang dan ancaman yang dihadapi oleh bisnis. Analisis lingkungan bisnis juga dapat membantu untuk menentukan kebutuhan sistem informasi. Menganalisis lingkungan sistem informasi. Langkah ketiga adalah menganalisis lingkungan sistem informasi. Hal ini untuk memahami kekuatan dan kelemahan sistem informasi saat ini. Analisis lingkungan sistem informasi juga dapat membantu untuk menentukan arah pengembangan sistem informasi di masa depan. 4. Menentukan tujuan dan sasaran sistem informasi. Langkah keempat adalah menentukan tujuan dan sasaran sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah hasil yang ingin dicapai oleh sistem informasi. Sasaran sistem informasi adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan sistem informasi. 5. Mengembangkan strategi sistem informasi. Langkah kelima adalah mengembangkan strategi. Strategi sistem informasi adalah rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi harus jelas dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang keenam, mengimplementasikan strategi sistem informasi. Langkah keenam adalah mengimplementasikan strategi sistem informasi. Hal ini melibatkan pengembangan dan penerapan sistem informasi baru atau yang diintegrasikan. 7. Mengevaluasi strategi sistem informasi. Langkah ketujuh adalah mengevaluasi strategi sistem informasi. Hal ini untuk memastikan bahwa strategi berhasil mencapai tujuan sasaran. Berikut adalah contoh pengembangan dan perencanaan sistem informasi dalam konteks bisnis. 1. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi untuk manajemen inventaris. Perusahaan retail dapat mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk melacak persediaan mereka secara real time, mengelola pesanan dan pengiriman, serta mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Sistem ini dapat mencakup modul untuk manajemen stok, pemesanan, pengiriman, dan pelaporan. 2. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi untuk manajemen pelanggan. Perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk mengelola data pelanggan, melacak interaksi dengan pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem ini dapat mencakup modul untuk manajemen basis data pelanggan, analisis perilaku pelanggan, dan dukungan pelanggan. 3. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi untuk manajemen keuangan. Perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan mereka, termasuk pembukuan, penggajian, dan pelaporan keuangan. Sistem ini dapat mencakup modul untuk manajemen akuntansi, penggajian, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. 4. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi untuk manajemen produksi. Perusahaan manufaktur dapat mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk mengelola proses produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sistem ini dapat mencakup modul untuk perencanaan produksi, pengendalian inventaris, pemantauan kualitas, dan pelaporan produksi. 5. Pengembangan dan perencanaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Perusahaan dapat mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan mereka untuk mengelola rantai pasokan mereka, termasuk pengadaan produksi, distribusi, dan manajemen risiko. Sistem ini dapat mencakup modul untuk manajemen termasuk pemantauan persediaan, pengaturan produksi, dan pelaporan rantai pasokan. Basis data. Sistem basis data adalah kumpulan terstruktur dari data yang saling terkait yang disimpan dalam satu sistem komputer. Basis data ini dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien. Sistem basis data memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data dengan mudah. Basis data terdiri dari tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili entitas atau objek yang berbeda, sedangkan kolom mewakili atribut atau karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya dalam basis data pelanggan, tabel pelanggan dapat memiliki kolom seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Sistem basis data memiliki beberapa komponen utama, termasuk 1. Manajemen basis data. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Database manajemen sistem menyediakan antarmuka untuk pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data basis data. Contohnya yang terpopuler termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL.
2. Bahasa basis data. Basis data menggunakan bahasa basis data seperti SQL untuk mengakses dan memanipulasi data. SQL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel serta melakukan operasi seperti pencarian, pengurutan, dan penggabungan data. 3. Skema basis data. Skema basis data adalah struktur data yang mengidentifikasi tabel, kolom, dan hubungan antar kabel. Skema ini menggambarkan bagaimana data diorganisasi dan disimpan dalam basis data. 4. Integritas data. Sistem basis data memastikan integritas data dengan menerapkan aturan dan batasan pada data yang disimpan. Ini termasuk aturan validasi kunci yang unik, tergantungan referensial, dan aturan bisnis lainnya. 5. Keamanan basis data. Sistem basis data menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi dari data akses yang tidak sah. Ini termasuk pengaturan izin pengguna, ekskripsi data, dan audit log. Ada beberapa jenis basis data yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Berikut adalah beberapa macam basis data yang umum. 1. Basis data relasional. Basis data relasional adalah jenis basis data yang paling umum digunakan. Data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Hubungan antara tabel ditentukan oleh kunci primer dan kunci asing. Contoh database relasional termasuk MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. 2. Basis data hierarkis. Basis data hierarkis mengorganisasikan data dalam struktur pohon, di mana setiap entitas memiliki satu entitas induk dan beberapa entitas anak. Basis data hierarkis sering digunakan dalam sistem mainframe legacy. Contohnya database hierarkis termasuk IBM Information Management System. 3. Basis data jaringan. Basis data jaringan mirip dengan basis data hierarkis, tetapi memungkinkan entitas memiliki lebih dari satu entitas induk. Data disimpan dalam struktur jaringan yang kompleks. Basis data jaringan juga sering digunakan dalam sistem mainframe legacy. Contoh jaringannya termasuk Integrated Data Store dan Integrated Database Management System. 4. Basis data objek. Basis data objek memungkinkan penyimpanan dan manipulasi objek kompleks seperti gambar, suara, video, dan dokumen. Basis data juga menggabungkan konsep dari basis data dan pemrograman berorientasi objek. Contoh database objek termasuk Oracle Object Relational Database Management System dan PostgreSQL. 5. Basis data NoSQL. Basis data NoSQL adalah jenis basis data yang dirancang untuk mengelola data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktural dengan skala yang besar. Basis data NoSQL tidak menggabungkan semua kabel relasional tradisional dan lebih fleksibel dalam menyimpan dan mengakses data. Contoh basis data NoSQL termasuk MongoDB, Cassandra, dan Redis. 6. Basis data kolom. Basis data kolom dan menyimpan data dalam daripada baris seperti pada basis data relasional. Ini memungkinkan kinerja yang lebih baik untuk operasi analisis dan agregasi data. Contoh basis data kolom termasuk Apache HBase dan Google Backbase. 7. Basis data grafik. Basis data grafik menyimpan data dalam bentuk non dan edge yang memungkinkan representasi dan analisis hubungan antara entitas. Basis data grafik sering digunakan dalam aplikasi yang melibatkan jaringan sosial, rekomendasi, dan analisis jaringan. Contoh basis data grafis termasuk Neopage dan Amazon Neptune. Berikut adalah beberapa contoh basis data yang umum digunakan dalam berbagai aplikasi. 1. MySQL. MySQL adalah salah satu contoh sistem basis data relasional yang paling populer. Ini adalah perangkat lunak open source yang dapat digunakan untuk mengelola basis data relasional dengan kinerja yang baik. MySQL digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi web dan bisnis. 2. Oracle Database. Oracle Database adalah sistem basis data relasional yang kuat dan canggih. Ini adalah salah satu database manajemen sistem yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Oracle Database menyediakan fitur-fitur tingkat lanjut seperti manajemen transaksi, keamanan kuat, dan skalabilitas yang tinggi. 3. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah database manajemen sistem relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu sistem basis data yang paling banyak digunakan di lingkungan Windows. SQL Server
menyediakan fitur-fitur seperti integrasi dengan platform Microsoft, manajemen transaksi, dan analisis data. 4. MongoDB. MongoDB adalah contoh basis data NoSQL yang populer. Ini adalah basis data dokumen yang fleksibel dan dapat diubah-ubah yang menyimpan data dalam format JSON lain yang disebut dokumen. MongoDB cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas horizontal dan fleksibilitas skema. 5. Cassandra. Cassandra adalah basis data NoSQL yang dirancang untuk mengelola data yang sangat besar dan terbesar. Ini adalah sistem basis data kolom yang sangat skalabel dan tahan terhadap kegagalan. Cassandra sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan ketersediaan tinggi dan skalabilitas linear. 6. Redis. Redis adalah basis data NoSQL yang berfokus pada penyimpanan data memori. Ini adalah sistem basis data key value yang cepat dan dapat digunakan untuk antrian pesanan dan penghitungan real time. Redis juga mendukung struktur data kompleks seperti daftar set dan hash. 7. Neo4j. Neo4j adalah contoh basis data grafik yang populer. Ini menyimpan data dalam bentuk node dan edge yang memungkinkan representasi dan analisis hubungan antara entitas. Neo4j sering digunakan dalam aplikasi yang melibatkan jaringan sosial, rekomendasi, dan analisis jaringan. Kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tujuan utama dari kecerdasan buatan adalah membuat mesin atau program komputer yang dapat memahami, belajar, merencanakan, dan pengambilan keputusan secara mandiri. Kecerdasan buatan mencakup berbagai teknik dan pendekatan, termasuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, pembelajaran mesin, logika, dan pemodelan pengetahuan. Beberapa aplikasi umum dari kecerdasan buatan termasuk sistem rekomendasi, pengenalan suara dan gambar, kendaraan otonom, chatbot, analisis data, dan robotika. Ada beberapa pendekatan dalam pengembangan kecerdasan buatan, termasuk 1. Kecerdasan buatan konvensional. Pendekatan ini melibatkan pengguna aturan dan logika formal untuk memodelkan pengetahuan dan membuat keputusan. 2. Pembelajaran mesin. Pendekatan ini melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk mengenali pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. 3. Jaringan saraf tiruan. Pendekatan ini terinspirasi oleh struktur data dan fungsi jaringan saraf manusia. 4. Pemrosesan bahasa alami. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan sistem yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Ada beberapa macam kecerdasan buatan atau AI yang dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Berikut adalah beberapa macam kecerdasan buatan yang umum. 1. Kecerdasan buatan yang terbatas. Kecerdasan buatan yang terbatas dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dengan tingkat kecerdasan yang terbatas pada area tersebut. 2. Kecerdasan buatan umum. Kecerdasan buatan yang umum adalah kecerdasan buatan yang secara setara dengan kecerdasan manusia dalam berbagai tugas dan pemahaman umum. 3. Kecerdasan buatan yang super. Kecerdasan buatan yang super adalah kecerdasan buatan yang melebihi kecerdasan manusia dalam segala aspek. Selain itu, ada juga beberapa pendekatan atau teknik dalam kecerdasan buatan yang dapat dibedakan seperti 1. Sistem berbasis aturan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan aturan dan logika formal untuk memodelkan pengetahuan dan membuat keputusan. 2. Pembelajaran mesin. Pendekatan ini melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk mengenali pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola tersebut. 3. Jaringan saraf tiruan. Pendekatan ini terinspirasi oleh struktur dan fungsi jaringan saraf manusia. 4. Pemrosesan bahasa alami. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan sistem yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Berikut adalah beberapa contoh kecerdasan buatan yang umum digunakan atau dikembangkan saat ini, yaitu 1. Sistem rekomendasi. Contoh yang paling umum dari kecerdasan buatan adalah sistem rekomendasi. Sistem ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis preferensi dan perilaku pengguna
dan memberikan rekomendasi yang relevan seperti rekomendasi produk di situs e-commerce atau rekomendasi film di platform streaming. 2. Pengenalan suara dan gambar. Teknologi pengenalan suara dan gambar menggunakan kecerdasan buatan untuk mengenali dan memahami suara manusia atau gambar. Contohnya adalah sistem virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Asisten yang dapat perintah suara. Satu aplikasi pengenalan gambar dapat mengenali objek, wajah, atau tempat. 3. Chatbot. Chatbot adalah program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan pengguna melalui chat atau pesan teks. Chatbot dapat memberikan informasi, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan masalah pengguna. Satu chatbot yang populer adalah layanan pelangganan di situs web atau aplikasi. 4. Kendaraan otonom. Kecerdasan buatan digunakan dalam pengembangan kendaraan otonom atau self-driving cars. Kendaraan ini menggunakan sensor, pemrosesan data, dan algoritma kecerdasan buatan untuk mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya, sehingga dapat mengemudi tanpa intervensi manusia. 5. Pemrosesan bahasa alami. Kecerdasan buatan digunakan dalam pemrosesan bahasa alami untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Contohnya adalah asisten virtual yang dapat memahami perintah suara atau chat, serta aplikasi penerjemah bahasa yang dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. 6. Analisis data. Kecerdasan buatan digunakan dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan dari data yang besar dan kompleks. Algoritma pembelajaran mesin digunakan untuk mengolah data dan membuat prediksi atau rekomendasi berdasarkan pola yang ditemukan. 7. Robotika. Kecerdasan buatan digunakan dalam pengembangan robotika untuk membuat robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dan manusia. Robot-robot ini dapat melakukan tugas-tugas seperti pengangkatan, perakitan, atau pelayanan pelanggan. 8. Pengenalan tulisan tangan. Kecerdasan buatan digunakan dalam pengenalan tulisan tangan untuk merubah tulisan tangan menjadi teks yang dapat dibaca oleh komputer. Contohnya adalah aplikasi pengenalan tulisan tangan di perangkat mobile atau sistem pengenalan tanda tangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.